Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allati an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, yang saya hormati Bapak Lurah Madukeleng bersama seluruh jajarannya yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid bersama seluruh jajaran panitia, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, ibu-ibu anggota majelis taklim, ketua dan pengurus yang sempat hadir, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, nasabah pamasi marajana fong Allah Ta'ala tofadangka madapu-dapungeng pakabarui faringarata riale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita mengantarkan kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Kadai Nabi ta man ahabbani kana ma'i fil jannah, nigi taupoji ka sibawa ka matu kolan nasuruga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau yang telah menghabiskan dan mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarendre agama nafung Allah Ta'ala. Manusia agung pilihan Tuhan, tidak pernah berbicara dengan dorongan hawa nafsunya, akan tetapi selalu dalam bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumalebihkan kai hadir 15 abad yang lalu, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di barat itu ada negara yang hebat yang berkuasa di Romawi. Itu Romawi sudah mengenal sebenarnya Rasul, sudah mengenal agamanya Katolik, sudah mengenal adanya kitab suci, bahkan sudah mengenal wahyu. Namun jahiliyahnya luar biasa jahiliyahnya. Pada zaman di Romawi itu tidak ada harganya budak. Bayangkan di Romawi dulu sebelum Nabi, suka sekali yang namanya gladiator. Itu budak diadu pada manuhe ifasuno. Kalau sudah ada yang meninggal dunia, semua tepuk tangan, merasa dirinya bahwa sukses acaranya.
Bayangkan rupatai fakoro. Bahkan ada kaisar, ada raja pada waktu itu yang pernah membakar 600 budak, dipancang di pinggir jalan sebagai, ya, dibakar sambil dipancang di pinggir jalan. 600 budak yang terbunuh pada waktu itu. Begitu modelnya, ya, di Romawi. Di sebelah timur, itu di sebelah barat, di sebelah timur itu ada yang namanya Persia. Di Persia itu sudah berkembang sebenarnya. Di Persia sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturan-aturannya. Tapi jahiliahnya Persia yang kena hukum cuma rakyat kecil, orang-orang kecil. Ya kau tahu bicu salah sakarufai gokang ipa jinnai igasa yaga. Tapi kalau orang-orang besar tidak kena hukum. Itu yang terjadi di Persia dulu. Itu jahiliyah. Di antara Romawi dan Persia itulah Arab. Di Mekah, ternyata di Mekah itu jahiliyahnya sudah sempurna. Kalau di Romawi tidak ada nilainya budak, kalau di Persia undang-undangnya hanya untuk orang-orang kecil, kalau di Mekah tidak ada aturannya, tidak mengenal agama, tidak mengenal aturan. Yang berkuasa itu yang kuat. Sering terjadi perang antara suku. Persoalan bicu mimatu sampai bertahun-tahun tidak bisa selesai, perang terus. Perang Fijar itu yang pernah diikuti oleh Nabi, persoalannya hanya ada orang yang bertamu ke rumahnya seseorang, tiba-tiba untanya dicuri, maka dia marah kepada tuan rumah yang ditempati bertamu itu. 40 tahun berperang. Itu orang Arab. Perempuan tidak ada nilainya, perempuan waktu itu. Nah sebalo ilo para laadu ide tona ulewi, mamusu itaw ide tona ulewi, direndahkan perempuan sehingga banyak yang menyembeli anaknya, membunuh, mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya, karena dia menganggap tidak ada nilainya, bahkan bisa menjadi aib. Itu kondisinya ibu-ibu dulu. Bahkan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, model pernikahannya orang di jahiliyah itu ada 4. Ibu-ibu tengkalingai, model pernikahannya dulu tahu di jahiliyah. Pertama, ada perempuan kalau mau menikah ditatangi banyak laki-laki. Nanti hamil baru dia disuruh menunjuk siapa yang menjadi bapaknya anaknya, ya. Jadi didatangi banyak laki-laki, jadi himatu anaknya nampak tangga-tangga, maka deniga dewa pada ye, baru dia tunjuk bahwa inilah yang jadi bapaknya. Dinisbahkanlah anak itu kepada laki-laki itu bahwa anaknya ye, padahal ini menesa maka anak muda. Itu pernikahannya. Ada juga pernikahannya perempuan didatangi oleh banyak laki-laki yang mau, silahkan dicatat semua. Setelah melahirkan diundi, siapa yang jatuh maka itulah bapaknya anak itu. Bagaimana kondisinya kalau begini? Ya, maka dinisbahkanlah bahwa anaknya ya anu, padahal nulis tanya anaknya. Kacaunya kalau seperti itu. Ada lagi pernikahan, dia sudah punya suami, tapi nasabah madodododongi mungkin retak nalakaina, dia mengharapkan keturunan yang hebat-hebat, maka suaminya sendiri perintahkan, datangi orang ini hebat misalnya, loitari macam mak golo anakna, tiwi jolok kimesi, nanti hamil baru kembali kepada suaminya. Nanti kalau lahir anaknya, suaminya akan bangga, jago anaknya, padahal anaknya tahu Natibinena. Begitu pernikahan jahiliyah. Ini yang disebut Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya. Itu sudah 3 modelnya.
Yang keempat cuma ini yang keempat, tapi cedek lada man iye. Yang keempat masih ada yang melamar baik-baik kepada walinya, baru menikah secara baik-baik. Nah itu hanya sedikit sekali yang seperti itu. Sebelum Nabi SAW, ternyata perempuan itu tidak bernilai, tidak dihargai. Tapi makanya lahirlah Nabi kita Muhammad SAW yang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang memuliakan semua manusia, mengangkat derajat wanita. Maka pantas kalau banyak wanita yang hadir di tempat ini bermaulid, bergembira untung lahirnya Nabi. Tapi perempuan bergembira, kita juga laki-laki bergembira. Kenapa? Bende gaga makunrai de toki gaga buranewe. Karena sampai hari ini belum pernah ada laki-laki yang melahirkan anak. Tidak ada. Maka bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang itu membawa rahmat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, bifadlillah, nasabab palemiranna fu Allah taala wa birahmatihi, dan niya famasena fu Allah taala, fabidzalika, dengan hal itu falyafrahu, kalian bergembiralah. Jadi sebenarnya farintana sendiri fu Allah taala, yakko engka falabiran nalekko fu Allah taala, engka famasi nalekko fu Allah taala, silahkan kalian bergembira. Cara bergembiranya bagaimana? Allah tidak mengatur. Silahkan bergembira sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau syariat agama kita. Tidak ada aturannya. Ajajingan Nabi sebagai rahmat, jelas ayatnya. Maka Nabi SAW rahmatan lil alamin, rahmat. Maka sebenarnya bergembira di kelahiran Nabi itu perintah dalam Al-Quran. Dengan palebiran alaikum Allah ta'ala dan yafamasina, silahkan kalian bergembira. Makanya itu ada ekspresi kegembiraan kita bermaulid. Engkatona irita oti mak buat telo, itu caranya orang mengekspresikan kegembiraannya. Sama itu kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur, terserah syukurannya bagaimana modelnya. Loki mak gerek safi silakan, loki mak gerek bembe silakan, de gagal omi manuk mi bai gerek silakan, de natolo mak gerek jajito, yang penting tidak bertentangan dengan agama. Itu cara bersyukurnya. Bergembiranya sama dengan ini. Makanya itu orang bermaulid beda-beda. Apa yang ada modelnya maulidnya itu biasanya terkait dengan tradisinya di kampung itu. Ya, kok kampung tak di ogi biasa ciri khasnya ada buraknya, engkat telona, engkat nabelo-beloi. Itu mungkin di daerah lain juga. Jadi inilah yang banyak diprotes, bilang bid'ah de nang kana fegau ina bita. Memang kalau modelnya mau diprotes, dia nak kana fegau ina bita kue. Tapi sebenarnya ada perintahnya bergembira. Bahkan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, ketika ditanya tentang dalilnya maulid, katanya ada dalam hadis Sahihul Muslim, ketika Nabi tadi ditanya tentang puasa hari Senin, aga nahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saka yaumin wulidtu, hari Senin itu saya berpuasa karena hari Senin adalah hari kelahiran saya. Makanya caranya Nabi tak bergembira, mensyukuri hari kelahirannya, dia berpuasa. Karena memang tadi tidak ada yang ditargetkan, digariskan Allah, maka nama pakai caramu bergembira.
Nabi berpuasa, silakan. Kita bergembira, nasabah penre kita lo, masih dekat kita lo, silakan. Jadi Nabi sendiri memperingati hari lahirnya. Kalau mengenai memperingati kelahirannya, kalau caranya bisa saja kita berbeda, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Jadi jangan selalu mengatakan semuanya bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semuanya itu bid'ah masuk neraka, dan semuanya bid'ah itu kesesatan. Jangan katakan semuanya, karena kapan semuanya maresaki. Sudah sering saya sampaikan ini. Dia nang kena tahu Nabi tak pakai mic. Tidak pernah samannya Nabi asan orang pakai mic. Tidak pernah Nabi naik ke tanah suci pakai pesawat. Gimana caranya mau naik ke tanah suci? Tidak bisa tidak pakai pesawat. Kalau di sini maka susah. Ya. Bahkan biasa saya sampaikan, Al-Quran itu tidak ada pada zamannya Nabi yang kita baca sekarang. Tidak pernah Nabi perintahkan untuk menulis Al-Quran, membukukan Al-Quran. Bahkan pada zamannya Umar dicek semua sahabat, karena sahabat itu hanya mengandalkan hafalan. Dicek sahabat-sahabat iri tawi, ternyata tidak satu pun sahabat yang sempurna catatannya. Ada yang mungkin menulis misalnya Al-Mulk tapi tidak menulis misalnya Yasin. Ada yang menulis Yasin tapi tidak ada misalnya ditulis Al-Mulk. Tidak satu pun catatan sahabat yang sempurna. Maka inilah dikumpulkan. Said bin Sabit sebagai ketuanya yang ditugaskan mengumpulkan itu semua. Jadi dia pegagah sama namanya Umar ye, nampak kedo tahu yang mau membukukan Al-Quran. Tapi sama namanya Umar pura si bukukan Al-Quran, ternyata si salah-salah si bacaan TK setiap kampung. Karena kiraat turunnya Al-Quran itu sab'ah ahrufin, 7 huruf. Bukan kira sabah, tapi 7 huruf. Nah, itu dalam usul tafsir disebutkan begitu, sehingga bacaan berbeda-beda. Makanya Fakulta Utsman menyatukan dalam mushaf Utsman ini kita yang tidak pakai, supaya dia nasi salah-salah bacaan atau bacaan yang lain itu ya dimusnahkan, supaya dia nasi salah-salah matu tahu. Nanti pada tahun 62 Hijriah sudah dibukukan dalam mushaf Utsmani, tapi ternyata mereka mau salah baca. Nasabah yang ditulis dulu tidak pakai titik. Dia kata tikna bay, dia kata tikna tay, dia kata tikna thai, dia gaga jim, dia gaga kha, dia gaga dal, dia kata tikna zai dengan ra pada fada, dal dengan dal sama. Maka makin apa kora sahabat karena dia hafal Quran, jadi ini sama tepat 7. Dia nak taruh tetik. Mengalusi temunri apa iya ro de na hafal ayat Quran dia ni baca ro dia kata tikna dia agak titikna. Maka ada lagi ulama marisara na taruh isi tetik. Pura si na taruh tetik mega mau dia ni baca apa dia ke barisina. Maka dah kiga sa si su, maka dikasih lagi tanda baca. Lama setelah itu engkana tanda bacana ya sekna ya wana damma dan seterusnya mega si deni sebaca karena tidak ada tajwidnya. Magaga lampe na yewe, magaga bacangan na ye. Bagaimana penyebutannya ini? Maka datang lagi ulama yang memberikan tanda tajwid. Engkana tu tanda nama lampe mapakwe. Kalau matabi mapakumi lampe na ya mat jais mapakwe lampe tanda na. Itu tanda di belakang. Jadi kita lebihkan ke hadir kongka makada bid'ah yang tidak ada pada zaman Nabi. Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah bid'ah. Jadi makanya Toma lebihkan ke hadir kau Tata ini As-Suyuti mengatakan ada hasanah, ada sayyi'ah. Yang hasanah itu sepanjang tidak bertentangan dengan ya dasar-dasar agama kita. Yokia kurangi tidak bertentangan dengan dasar agama. Ya lengi berisi supaya orang bisa baca, diberikan tajwid supaya orang lebih bisa bagus bacaannya, tidak bertentangan dengan dasar agama.
Sama dengan maulid, mana yang bertentangan dengan dasar agama? Ini kemakada bertentangan agama yako ibaca sejarah Nabi tak, mengkalingi sejarah Nabi tak ceramahnya. Maka dia nengkat telona. Siapa yang mengatakan makan telur itu bertentangan dengan agama? Siapa yang mengatakan ibero-belo ini telur bertentangan dengan agama? Siapa yang mengatakan bahwa yalengi telur kolesu boleh pengajian bertentangan dengan agama? Tidak ada yang bertentangan dengan agama. Maka toh melebihkan ke hadir, sehingga ulama kita mengatakan itulah dasarnya sehingga kita melakukan maulid, dan sangat besar faedahnya. Kenapa? Karena kita berkumpul untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh melebihkan ke hadir, pada kesempatan ini saya tidak berpanjang lebar karena malalang iweniwe. Saya hanya ingin menyampaikan pertama, kita bermaulid itu harapan kita bagaimana kita bisa lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau mengenal Nabi kita akan cinta kepada beliau. Mengenal bagaimana perjuangannya Nabi kita bisa cinta kepada Nabi. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Andre Guruta Ibnu Athaillah Aganafau, salah satu hal yang bisa menyambungkan hubungan rohani kita dengan Nabi yaitu dengan banyak bersalawat kepada Nabi. Jadi siapa yang ingin menghubungkan sambung hubungan batin, hubungan rohani dengan Nabi Muhammad, maka hendaklah dia banyak bersalawat kepada Nabi. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, saya pernah bermunajat kepada Allah, saya minta petunjuk amalan apa yang paling cepat mendekatkan saya kepada Allah. Caranya itu dengan banyak bersalawat kepada Nabi. Karena banyak bersalawat kepada Nabi berarti dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad, dekat juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan. Abul Hasan As-Sasili juga. Abul Hasan As-Sasili itu pendiri tarekat Sasiliyah. Menurut para ulama kita, derajatnya, pangkatnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Maka ya Abul Hasan As-Sasili pernah juga bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk amalan apa yang mendekatkan saya, cepat mendekatkan kepada Allah. Maka dia dapat petunjuk, perbanyak salawat kepada Nabi. Maka to melebihkan ke hadir, ini pertama saya mau sampaikan, kita perbanyak salawat kepada Nabi. Engkau panrita tariolo namanya Imam Al-Jasuli. Yero Imam Al-Jasuli engkan alaleng musafir, di tengah perjalanan habis bekalnya, habis air. Makanya sapa woi lotoni majene lotoi menungi. Tapi ternyata lama baru dia dapat sumur. Dapat sumur, dek gaga tahu, dek gaga bola, dek to gaga pasero. Makanya ya rawat tewe Imam Al-Jasuli itu ditetok korsadena bunge. Tiba-tiba datang seorang gadis. Kada Imam, Syekh, magi na tutal toki ko tu, maka de loka malay way na bunge, tapi dega pasero na. Akhirnya anak perempuan itu meludahi sumurnya. Na mecui bunge. Pure na mecui mendre way na. Bumbung. Na serok-serok lima mani Imam Al-Jasuli way. Heran Imam Al-Jasuli, apa yang dibaca anak gadis ini? Dia katakan, apa yang kamu baca? Tidak ada, saya hanya membaca salawat baru meludah di sumur ini, naik airnya. Karena Imam Al-Jasuli seorang ulama, dia katakan bukan cuma sampai di situ pertanyaannya, tapi dia tanyakan, apa amalanmu terkait salawat? Karena atau melebihkan ke hadir, maka dia biasa guru tak. Saya di ma'had dulu, maka dia guru tak.
biasanya itu nak ulama ada senjatanya, ada wiridnya. Makanya dulu kita di Ma'had, angkatan saya dulu, ada programnya berkunjung ke Andre Guruta, seperti Guruta Daud Ismail, Guruta Abdul Fabaja. Maka dia biasa Guruta, bisa tanya-tanya Guruta, apa wiridnya? Apa wiridnya? Karena engkau hadisna Nabi ta afdalul a'mali adwamuha wa inkallah, yaitu amalak kami nama dicinge meskipun sedikit tapi istiqamah. Maka ulama itu pasti punya wirid yang istiqamah dia amalkan. Aku nak tujui masalah engkau farluna biasa dia baca wirid itu untuk cepat mendapat pertolongan dari Allah. Magati boleh nasabak matasan isi kirina. Dia aja tuh kecil-kecil maka daripada dia ronani anak perempuan itu masalah iba name cibunge menri. Maka Imam Al-Jasuli bertanya, bagaimana wiridmu, amalanmu terkait salawat? Tidak mungkin si sami bawa natapa jadi tonga mapakue. Makanya dia tanya, apa kata anak perempuan itu? Maka dia nak makun reye, mapamula kak bicu misa betuang ifa guru kak tuli masalawat pun nabita minimal 1000 kali setiap hari. Itu yang selalu saya amalkan sampai hari ini. Makanya biasa kong kafaral luku saya bersalawat mudah dikabulkan dalam keadaan susah. Tapi dia sadar mapita-vitami dalam keadaan susah, nah, memang dibutuhkan. Ternyata name cibunge menre waina karena dia butuhkan. Itu toh malabika ke hadir. Makanya ini penting pengamalan kita meskipun sedikit tapi bisa istiqamah. Ya, tergantung banyak modelnya salawat. Makanya itu si Sannafu Rifaqor Imam Al-Jasuli lesu, dia tulis mi kitab, dia buat kitab judulnya Dalailul Khairat. Apa isinya Dalailul Khairat? Hanya salawat. Kemarin ini jenis salawat ditulis itu puji-pujian kepada Nabi. Ini bisa buka kitab Dalailul Khairat, di situ banyak salawat yang ditulis oleh Imam Al-Jasuli. Motivasinya tadi furana runtuh anak makunrei dapat kerama karena banyak mengamalkan salawat, maka dia buat buku khusus salawat lisanah salawat. Bahkan ya Imam Al-Jasuli fure tefu bona tuli pada pungan itu bikin majelis sampai saya baca majelisnya itu anggotanya mencapai 20.000 orang setiap waktu itu. Kami tahu waktu mungkin 1 bulan. Saya tidak baca berapa waktunya, tapi setiap waktunya itu dia kumpul 20.000 orang itu. Agar kau membaca Dalailul Khairat. Tapi mereka sih protes sih. Maka da ponggawana fa bid'ah Imam Al-Jasuli. Fadenang kana da punga nabi tasi bawa sahabatna baca Dalailul Khairat. Maka Imam Al-Jasuli manasani denang kana sabaya mi mebu Dalailul Khairat. Ya mi mebu. Aku cara Nabi tahu ada punga si basabana, na yami mebu Dalailul Khairat. Itulah orang. Nah sabatul ini reta. Biasa kan tengok Nabi tak. Ada kepada sama Nabi. Dek meto kan yami mebu. Maka ada punga kita menonton televisi. Bida atau dia tu kadang-kadang ada punga Nabi tak menonton televisi. Ya. Jadi maka dari Imam Al-Jasuli, dek meto na segaga na sabayami mebu. Tapi mana safarentana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iparenta kipa megai salawatmu nabi fada punga te baca boku asaba lisan na salawat asalana baca boku berarti mega salawatna. Magi saya balik ni fada punga tawe aku na boleh to masalawat sendiri-sendiri ada saya ada punga nabi tak. Maka Imam Al-Jasuli dia na pada tepak musibah sahabat ya rasahabat ekoi fadangin na fegawi ya kade mega salawat mega to salawat na ya fa ikum yang kalinga bami na ding fegawi. Maka ifada punga to supaya ada semangatmu, ada semangatnya. Itu hanya metode tapi tak panasa si bid'ah. Sisa mati Imam Al-Jasuli, meninggal Imam Al-Jasuli itu kebetulan kuburannya macawe saloe. Jadi si kuma tulit agak sana nalana lempak ya rosaloe lo ini narate kuburan Imam Al-Jasuli. Makanya orang berinisiatif kita pindahkan kuburannya.
ikai 3 tahun setelah kematiannya, ikai kuburna Imam Al-Jazuli aja tak ada jasadnya, namo kain kafana di tunan ribitana. Ya, tidak. Itu karena banyak amalan salawatnya. Itu salah satu amalannya Imam Al-Jazuli, banyak bersalawat, dan inilah yang menulis kitab Dalailul Khairat, isinya salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya orang bersalawat. Maka perbanyak salawat supaya kita tersambung hubungan dengan Nabi. Ya sering modina fu Allah taala matu dene saki nule dene kata isi Nabi ta. Dene kata itu Nabi ta. Dene kata si runtu Nabi ta. Tapi Nabi akan kenal kita. We kan ya umatku he megalada fakir salawat lo kiria. Karena Nabi itu akan dibangkitkan menjawab ucapan salawat yang kita ucapkan. Maka to malabihkan ke hadir kita akan dikenal. Tapi kau kakitu lima kengau kada umaka ko disuruh nang Allah taala maka Nabi tadi dia tulisan rupa ko iko. Deto ni gatan-rana bekas wudunya tidak bercahaya arufan nama fakta maka Nabi tae magi ada tanda-tanda maka ada umat ko Korea. Maka inilah yang mendekatkan kita, menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada beliau. Saya pernah dengarkan Syekh Agil Husain Al-Munawwar, guru Syekh Agil Husain Al-Munawwar bercerita bahwa saya pernah itu mendapat ijazah salawat nariyah. Salawat nariyah itu bagian dari salawat yang diamalkan oleh Abul Hasan Az-Zasili, tarekat Zasidiyah. Saya pernah mendapat ijazah membaca salawat nariyah ya kongka para luta kebutuhan yang sangat mendesak, penting. Nah, tujuh susah, silakan baca salawat nariyah 4444. Apa nah? Ya. Itu ijazah salawat yang diterima oleh Syekh Agil Munawwar. Tapi maka dawi Syekh Agil sebenarnya sejak saya terima dia nak kawa malakami magai nasaba marissa melampil ada. Coba buka salawat nariyah baru kita baca itu 4444 melampil ada. Tapi pura kak Bapak Guru Nasan Syekh Agil cerita ini, saya mengajar di S3 di Jakarta. Ada murid saya, mahasiswa saya di S3 sudah puluhan tahun menikah di pegaganakna. Waktu itu pergi periksa ke dokter, ternyata semuanya normal, laki-lakinya normal, perempuannya juga normal. Cuma ada sedikit masalahnya ini laki-laki, karena ada batu di saluran spermanya. Ada batu, itu yang mungkin menyebabkan tidak bisa jadi, karena selalu melewati batu itu. Maka dokter menyarankan harus dibuka batunya, dioperasi. Maka dari anak muridku nasa mahasiswaku, jangan kalau operasi namun mengkali ngamaje fasonti masalah toka. Makanya datang ke Syekh Agil, siapa tahu ada amalan-amalan bisa membantu. Maka dari Syekh Agil yang kata ngesah kurang terima, karena tujuh kiperi mau meminta kepada Allah, silakan ijazah ini saya terima dari guru saya, tapi mau ya detona ke malakang. Tapi saya ijazahkan kepada kamu, siapa tahu iko mulai mamalakan. Dibaca itu 4444. Waktu nasa padang sempat mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maresa. Tapi dia amalkan itu. Menurut ceritanya ya rosan siswaku nasa furei istana tama kemarin harus dibaca satu kali duduk, tidak bisa diantarai dengan kegiatan lain. Furei istana tama kamarana tudang, dia baca itu selama sebanyak 4444. Si tengana mani 2 weni nampak selesai. Ya, si tengana 2 weni. Nah, terutona asa matinro. Palewa ni takoku. Pas dia bangun subuhnya, joke teme. Ternyata batunya terlempar keluar. Ya. Dokter melihat pada goli enasa, namun dokter itu matepok maka dia tidak dioperasi bisa keluar. Ya. Bahkan Syekh Agil mengatakan sampai saya lihat itu pada goli enasa. Dan setelah itu betul 1 tahun setelah itu sudah punya anak. Tahun berikutnya kasih anak-anak. Tahun berikutnya lagi telungnya anak-anak. Sampai 6 tahun anaknya anak-anak. Matung ke tahun. Narafi anak tahun anak to anak-anak. Jo kasih dia mangolok ya.
Kamana pun ang kasi baca na wadi ni pajak ya anak keluarga itu. Itulah. Yesiro apa ciani pajak, pajak. Nah, saya sampaikan ini ya bukan berarti bahwa salawat itu hanya untuk hal yang seperti ini. Ada yang lebih istimewa, itu menyambung hubungan rohani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita amalkan. Perbaiki niat kita menyambung hubungan dengan Nabi sebagai bukti kecintaan kepada Nabi. Mudah-mudahan itu yang memudahkan urusan kita dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu toh melebihkan ke hadir. Maka ini pertama saya sampaikan ya sebagai hikmah Maulid, bahwa dekatkan diri kita dengan Nabi dengan mencintai Nabi Muhammad. Salah satu amalan yang diamalkan itu perbanyak salawat kepada Nabi. Yang kedua, atau melebihkan ke hadir, untuk ya dekat dengan Nabi sekaligus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallah, maka dia Allah Ta'ala pada mana ni Muhammad tawe in kuntum tuhibbunallah, kalau kona foji fu Allah Ta'ala fattabi'uni akacuirina nabita surah pawiye, kalau kona foji fu Allah Ta'ala akacuirina nabita. Itu melebihkan ke hadir, tapi perlu saya sampaikan, yaitu nabita orang yang sempurna. Kalau kita bicara ibadah, orang yang paling bagus ibadahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau berbicara akidah, maka akidah yang paling benar adalah akidahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau berbicara akhlak, maka akhlak yang paling baik adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Tapi ternyata di dalam Al-Quran, meskipun Nabi tak sempurna dalam segalanya, tapi ternyata ya malada nafuji fung Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sunnah akhlak ini perlu menjadi perhatian kita, karena itu sebenarnya kuncinya. Kalau ada orang mengatakan sayalah yang paling paham agama, maka lihat maga ampena kunasa galena paling paham agama, tapi akhlaknya tidak beres, pemahaman agamanya itu masih keliru. Makanya itu kong kata nasa ngalena matanre ni sikolana, matanre ni fahana, tapi mataru ni pakasiri teh salah, mau kita nganate na padato. Justru itu bukan orang yang tinggi pemahaman agamanya. Ada yang tidak beres pemahaman agamanya itu. Ya kalena bawa nasa tongan. Ya, alena bawa tulilomi pakasiri tawe, tulomi mamparang itawe, dan seterusnya. Ya, karena itu ukuran akhlak. Kalau ada orang mengatakan sayalah imannya paling benar, maka buktikan bagaimana akhlaknya. Kalau akhlaknya tidak beres, bukan dia yang terbaik imannya itu. Ya, maka itu ukurannya akhlak. Itu akhlak. Ada orang mengatakan sayalah yang paling banyak ibadahku, paling bagus salatku, maka kontai ampe na dia nama deceng, itu menunjukkan masih ada yang tidak beres pada salatnya orang itu. Ya, makanya yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkaulah Muhammad yang memiliki akhlak yang begitu agung, yang maha agung, yang memuji keagungan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jadi ukuran. Jadi tidak usah kita berdebat kepada orang, wah iya kelompokku yang paling benar, tapi bagaimana akhlaknya? Tidak beres akhlaknya. Bukan itu, ada yang tidak beres itu. Ibadahku lah yang paling cocok, kamu semua salah, tapi tidak nampak pada akhlaknya. Justru dia ada yang dipertanyakan pada ibadahnya. Ya tenaki na jolodi tenaki. Ya Deva sebentar. Kita lanjut. Jadi itu ukuran akhlak. Maka saya mau menyampaikan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat beberapa hari yang lalu kembali membaca kitab
Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis Safiur Rahman Al-Mubarakuri. Kenapa saya suka kitab ini? Karena ini pernah dilombakan juara 1 internasional sejarahnya Rasulullah SAW. Ya, dari segi kelengkapannya mungkin, dari segi akuratnya datanya, sehingga dia yang juara 1 penilaian ulama kita. Ini tingkat dunia. Yang menang itu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakuri, orang India yang berada di Mekah, menulis kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Bisa, mungkin sudah ada terjemahannya sekarang. Ya, sudah ada terjemahannya. Saya buka-buka itu banyak diinformasikan akhlaknya Nabi di situ. Di antaranya saya mau sebutkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang sangat menjaga aibnya orang. Tidak suka, tidak pernah dia buka aibnya orang. Itu Ar-Rahiqul mengatakan, dia orang yang tidak pernah membuka aibnya orang. Makanya Nabi itu tidak pernah gosip. Tidak pernah menceritakan keburukan orang lain. Karena dia orang yang sangat menjaga aibnya orang. Bahkan mungkin biasa saya ceritakan, Nabi itu pernah kumpul-kumpul makan, ada puda-pungangi manre. Tiba-tiba matengangi manre daging ya rawat tuwe. Tiba-tiba ada sahabat yang kentut metui, tapi neng kalinga sahabat lainnya, neng kalinga tu Nabi tak. Tapi itu hebatnya Nabi tadi Rahikul Mahtum itu, begitu luar biasanya wibawahnya Nabi ketika dia berbicara orang tenang. Sama nama ada furi tete ulu nama mekko kuma bicara Nabi ta sampai namong kam metu de to gaga beti-beti ngero. Tapi neng kalinga mana? Namun Nabi ta neng kalinga toy. Tapi Nabi ta seolah-olah tidak mendengar itu untuk menjaga perasaan orang. Selesai pengajiannya lo imas sempaja teh makanya Nabi ta sininna fure manre daging asumana no wajenne nampak to mas sempaja. Padahal makan daging sebenarnya itu tidak membatalkan wudu. Cuma ada yang dihindari oleh Nabi tadi. Dikhawatirkan yang batal tadi wudunya masih sirik kualale Nabi ba mesuk majenne. Ya, masih sirik. Karena sahabat itu menjaga wudu. Ya. Makanya ini tadi yang pasti yang batal wudunya ya kualale mesuk ta penatanran teh kada yenom nange metu Makanya Nabi mengatakan asu mana ko majenne furai manre daging aman ya ronang kasih metu mesu toni ya. Coba gara Nabi teh batina menjaga aibnya orang supaya tidak terungkap siapa yang melakukan ini. Itu sidik biasa tilobi pakasiri tahu sila ada ditulis siapa ini gak tuh metu kalau mana ipatan ro tahu kuce mengaku merai je ya. Ini untuk mempermalukan orang, tidak begitu. Ini hal sepele, tapi itu menunjukkan tingginya akhlaknya Nabi, menutupi aib orang lain. Dia namanya lo pakasiri tahu Makanya itu ini perlu kita jaga seperti ini. Pada ini umat Islam itu bersaudara. Ya, bersaudara, kita bersaudara semua. Makanya kita menjaga aib saudara kita. Kecuali memang ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan untuk menjadi saksi, untuk meminta keadilan, bisa disampaikan. Tapi yang bisa memberikan keadilan, ya, jangan sampaikan sembarang orang. Apalagi kalau misalnya disampaikan di media dan sebagainya. Makanya itu saya ingatkan, kita harus bijak bermedia sosial sekarang. Kalau kita bicara gosip, riolo yem itu nato metok mak gosip ko si runtuk kita situ danga ki biasa malam maki mak gosip aku kue namo to leu jadi to mak gosip. Bahkan namo matin roki jadi to mak gosip. Nah, sebab kapan kita tulis, kita kirim matin roki matu na baca teh sesuatu aibnya orang, maka itu juga kita mak gosip sambil tidur. Coba tuh malabikan ke hadir gana tau baca wi. Makanya itu saya selalu ingatkan, jangan selalu meneruskan tanpa tahu dari mana ini, bagaimana sumbernya ini, apakah benar atau tidak. Inilah yang bikin masalah sekarang.
Apalagi kalau memang sengaja buat untuk memfitnah orang, sengaja untuk mengedit untuk memfitnah orang, betapa banyak dosanya nanti kita bayar di hari kemudian. Imam Hasan Basri itu, aku nengkan yang kali ingat gosipi cerita Monri nak kiringi hadiah, lalu dia tulis di bawahnya, terima kasih atas sumbangan amalnya. Kong gosipi mah berterima kasih Imam Hasan Basri, terima kasih atas sumbangan amalnya. Kenapa? Karena pasti muajak kak matu asori Monri agak muak kamajaran amal akma dicemu, maka berterima kasih, terima kasih atas sumbangan amalnya. Itu tuh malamikan ke hadir. Maka ini kita contoh, Nabi itu dalam Rahikul Maktum disebutkan orang yang selalu menutupi aibnya orang, tidak pernah sepanjang hidupnya membuka, mempermalukan orang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Rahikul Maktum juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur, tidak pernah dia berbohong. Dia adalah orang yang sangat jujur, sepanjang hidupnya tidak pernah berbohong, baik dalam keadaan matunga-tunga maupun mabunga-bunga. Sebab biasa tahu teh mabunga-bunga. Nabi tidak, bercanda pun selalu pada hal yang benar. Engkau makunrai ipadangi ko Nabi ta maka de tu gaga toma tua ta masuruga. Ya. Dari aro makunrai. Nabi ta itu bercanda. Tapi candanya bukan kebohongan. Bukan membuat-buat cerita-cerita untuk bikin tertawa orang tapi tidak benar. Itu juga kebohongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercandanya tetap benar. De gaga toma tua tama suruga, napa tari toma tua iwe. Enaja ni de to tama suruga, makanya Nabi tadi memang gaga. Na sabak kota itu suruga ipale sui mancaji malolo. Apa aku macu aku tama suruga kalau mau nikmati. Ya kalau macu itu makanya dikembalikan pada umurnya yang muda. Karena Nabi orang cacat tidak masuk surga. Memang orang cacat tidak masuk surga karena dikembalikan sempurna nanti kalau masuk surga. Jadi Nabi itu orang yang sangat jujur, ucapannya jujur, perkataannya jujur, perbuatannya jujur. Bahkan dalam Rahikul Maktum, orang yang paling mulia dimuliakan oleh Nabi, mereka yang banyak menyampaikan nasihat-nasihat dan menyesuaikan ucapannya dengan perbuatannya. Nabi sangat memuliakan orang yang seperti ini, yang selalu banyak mengingatkan pada kebaikan dan diusahakan disesuaikan ucapannya dengan perbuatannya. Ya, lurus antara ucapan dan perbuatannya. Tapi ini berat. Jujur, kejujuran itu berat. Tapi engkau nafaguruaki nabita, karena faguruaki nabita, maka de nabita supaya kita bisa jujur. Salah satu cara nafaguruaki nabita tentu ini dibarengi dengan keimanan. Tapi engkau petunjuk nabita, aktir zikral maut yusallika minad dunia. Famegai faring ngaramu ria mati ngenge, insyaallah wadi ko tu malam kudena pakalonto-lonto kolino. Pamegai parengaramu kiamat ngenge. Pamegai arengaramu bahwa ada hidup sesudah mati, ada pertanggungjawaban setelah kehidupan ini. Ya. Kalau kita ceko-ceko kita paham bahwa suatu saat ada pembalasan, ada amanah yang kita ada amanah yang kita sia-siakan, tidak menjalankan dengan baik, ada pertanggungjawaban nanti. Aktir zikral maut. Dan ini terbukti yang pernah diceritakan oleh Andre Gurutta di dalam tafsir itu. Ada seorang Sedi Tomatua mite dui 1000 dinar. Tomatuani mite dui 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau nilainya sekarang kita bisa hitung-hitung
1 dinar 4,25 gram emas. Berarti kalau 1000 dinar 4250 gram emas. Lebih 4 kilo 4250 gram emas. Bayangkan kau runtuh ki ulawa sih kue 4 kilo. Berapa nilainya sekarang? Ya. Yang diceritakan ini oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya di Khurasan. Ya rotomato mite dui 1000 dinar na lembak ni kibolana. Kebetulan rumahnya bola tanah lantainya na lembak kibolana. Di dalam buana na lembak. Pure na lembak ya rodui jokka ni jokka ki kota di Khurasan tajang informasi na masapa hunana. Ternyata disampai di kota katongan ni hunana menrek ma pengumuman. Niga mitte duiku 1000 dinar mapakue ataronai sehu apakue ataroye yakong karuntui vale sunga ka pakode mu vale suide uhalala kang ilino akhira. Itu pengumumanna de uhalala kang ilino akhira kode mu vale sunga ka engkatero to matue fa angkero to matue hadere na pengumuman tapana fenre di mana kade yang kamu apa tambahan awak ditambai pak megega tu di tak tendenge ya kotanya to malam putar runtuh ufak kona vale sunga ki ya ufak kona vale sungki tapi supaya engkau motivasi na palesui maka kota tambai pengumata siaga hadiah lo talengi aku na vale sunga ki duita pada meni maku kue supaya ada motivasinya maka dero to matue maka dero vale maka ko 100 dinar talengi hadiah umumkan ni maku kue maka dero to matue ajak maka ada 100 dinar mose di dinar catoka mak berangi tapi yang jelas asal dena valesi akwalena malawi de uhalalakang ilino akhirat ya rotomatu itu nafas sak urun na lesu bola ya magi nafas sa urun na pak melawi hadiah de muna galona leki lesu ki bola na pak tu di malasan urun na pusi pikir ki wa lagi je aja bawa nage pitangi tahu palesu lagi punane ya ko walai menyamanyawaku manyamanyamangi tapi dena halalakang ilino akhirat ya tuliaro dapat wewa itu artinya masih ada keimanannya masih ada keimanan dalam hatinya maka de kibolana lesu padangi benena maka de uruntu ni hunana dui tapi melauka hadiah 100 dinar moga rek se di dinar cato maberangi tapi dena halalakang ilino akhirat ya kode ni falesu maka pendapatmu ya lo pendapat benena benena aga nafau kalinga ka jolona lebih ni 50 tahun atau siala de panang ke orang usat ding itu manyamang to maresa mataru-taru mamula ni anu benena iye tapi macu metone ronguruna sabak 50 ni tahun sialana 50 ni tahun lebih to siala upa de cepa de cengi fare ngaraku letu ya suede panang ka to manyamang tuli resa bawa mataru-taru ajak namu vale sungi funana narapi waktu na to manyamang ada di segi makare di malai mega orang prinsipnya seperti ini narahi waktu atau manyama mau ditofi ro yurusui ya yang jelas yang kan dia yakatan dia ya maka dia lakukan cocok mu fawe tapi yang kali ngato ya yang kali ini pendapatku yero naseng ya pendapatku mapaku to siap pemikiraku maku kue yero ya arwani fulon atau umurku ya yero tomato maka dah arwani fulon atau umurku ya kwaroi fulon atau umuru kira-kira siap tahu mani na tomate siap tahu mani na tomate na itu aku maceki ko nabita 63 tahun megalada na bonus kue siap tahu mani na tanah mate kaya ko fulon atau umuruku maga ko wale rodi umate baja umate sangadi depo sempak manya mangiwi ya mate ka silakan ka tanggung jawab ki corona ko ngalatala taro si vale malampe-lampe umuru mama cuani taro si malampe-lampe umuru irule muga manya-manyamang erodi ya napa to macuana je silada ni manya-manyamang maliki coto menre takanangi ya maliki spring bed talem ni matai si camatindro ya te ku cara no nyamang-nyamang namo malampe sunga ku baluntan to ule namanya manyamang erodi pasti utanggung jawab ki matu ke lono ko ngala taala ya yar napa yar pendapat nero lakaina
Jadi Tomalabika ke hadir, kenapa dia punya pendapat seperti itu? Karena dia selalu mengingat bahwa saya akan mati dan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Jajero tomatuewe elei nampi subuh-subuh nakairo duie nampa na palesunga punana. Ya, na palesunga punana. Na padangi na saala ni dimu de pawa punangi na pan rasa-rasa na. Si wani de na patindro ka tuli pikirikiwi. Ya, de pawa punangi ro. Apalagi bene wala ni anu de tona na halala. De na tenang jiwaku. Jadi banyak hartanya tapi jiwanya tidak tenang. Tapi jadi orang tua itu tadi punya kesadaran, tentunya karena apa yang diucapkan oleh Nabi itulah yang dia amalkan. Aktir zikral maut, perbanyaklah mengingat kematian, perbanyak mengingat bahwa ada hidup sesudah mati, ada pertanggungjawaban setelah mati. Maka itu yang akan meluruskan hati kita, menguatkan keimanan kita, dan inilah salah satu kunci yang membuat orang bisa menjadi jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sejak kecil memang bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu memang susah ya, sampai sekarang tidak ada pendidikan perguruan tinggi yang berani mengeluarkan titel Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Makanya Tomalabikan ke hadir, saya ingatkan, kita mengikut kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita semua berharap mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kita berharap diakui sebagai umat Nabi ta. Maka seharusnya yang ikut pada Nabi Muhammad menjaga juga akhlak yang seperti ini. Nabimu bergelar Al-Amin, maka jangan terlalu jauh sifatmu dari sifat yang seperti itu. Ya, masih sirik itu kalau kita tidak jujur, tidak amanah, ya maceko-ceko dan seterusnya, baru mau mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sendiri bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ini akhlak yang kedua yang saya sampaikan. Bahkan dalam Rahikul Maktum disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ya ketika dia bersama dengan Maisyarah, dalam berdagang, dalam segala tindakannya selalu menjaga kejujurannya, dalam segala hal pun. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad dalam Rahikul Maktum disebutkan orang yang tidak pernah mengatakan tidak ketika ada orang yang minta bantuan kepada beliau. Malamu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakum katau marelo kualena, tidak pernah mengatakan tidak. Yakode gaga kuala limanna degalalam perkena. Bahkan Nabi pernah mengatakan, mintalah sama si ini, nanti saya yang bayar. Ya, nanti saya yang bayar. Dia tidak pernah mengatakan tidak untuk membantu orang lain. Sehingga disebutkan bahwa Nabi ta memang alabunganna Nabi ta seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Dia itu murah tangan, murah, cepat membantu orang. Bahkan tandra alabunganna Nabi ta ketika dia akan meninggal dunia sempat bertanya kepada Aisyah, Aisyah, engkau ada duit muakatan ni? Kada duit mau muakatan ni maku kue? Maka dia Aisyah, masih ada Rasulullah 6 dirham atau 7. Lalu Nabi mengatakan, Aisyah, wadi gaya tu duit asidakangi, asumbangi, berikan kepada orang-orang miskin, sahabat-sahabat kita. Kenapa? Saya malu menghadap kepada Allah. Engkau mua duit ki boleh, engkau mau pa agak ko boleh we. Engka sompulo lo saletta bani bolata loma balanca lo manre dega na balanca masirika menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu akhlaknya Nabi alabunganna Nabi ta. Bahkan itu Rahikul Maktum mengatakan, meskipun Nabi ta lahir di kota Mekah, kampung yang sangat jahiliyah, tapi kenapa Allah memilih Mekah, memilih orang Quraisy
sebagai tempat lahirnya Nabi, dan orang Quraisy tempatnya Nabi tak dilahirkan. Salah satu kelebihannya orang Quraisy adalah sifatnya yang pemurah. Ala bungenna Quraisy itu dipilih. Dari Quraisy itu terpilih orang yang paling istimewa. Salah satu akhlaknya yang luar biasa, meskipun hidup di jahiliyah tapi ternyata malabo. Yaro labo na riolo, yaro nenena na bitta alena fajagana kabae. Yakobelo i musim haji na fa depunga meto agagana, fa mega tau malakukan ibadah haji, alena teteng enunganna, alena tulipan rekong katau. Itu orang Quraisy begitu. Ya. Jadi meskipun zaman jahiliyah ada sifatnya yang luar biasa, masih meto aga kong ketemu na jamu. Itu diceritakan dalam Rahikul Mahtum, ya kong katamuna na de gagawat di napanrengangi engkau tanah yaro napake nala kendaraan tu napake dangka napake lo mala gaga, tapi engka tamuna de gawat di napanrengi nagere tangaban ni tanah. Imon ritofi na yurusu yaro kodesi gaga ipake. Ondro labora itu karena dia menganggap itu aib ketika ada tamunya tapi dia tidak menjamu. Itu alabungan orang Quraisy seperti itu. Bahkan Nabi Ibrahim itu pernah ditanya, Ibrahim, li ayyi syai'in ittahadakallahu halila Ibrahim, bagaimana kamu bisa terpilih sebagai halilullah selain Allah Ta'ala? Maka Nabi Ibrahim, salah satu sifatnya Nabi Ibrahim, wa ma ta'assaitu wa ma tagaddaitu illa ma'addaif, de nang kawan reweni de to nang kawan re aso kecuali engkau patamuku. Begitu sukanya menjamu tamu. Nah puji meto tu jamu tahu ya kode gaga tamuna enak tajang ikola langi jolo newe si bawa manre. Jadi nanre kode gaga tamuna, keberkahannya itulah yang dia dapatkan, barakah nero pak yaitu tamu eta kaposi badalina lesi matu salainga ki barakah. Makanya kong katau mega tamuna malam mak menjamu tamu, maka orang itu juga banyak rezekinya sekaligus banyak keberkahannya. Tamu eta kaposi badalina lesi matu salainga ki barakah. Makanya to malabikan ke hadir jamaah tamu eta ko telingka tamu tak. Oi aga sili panring ngin kasih tu tamu itu tamu nasa nabi tak kaposi bamato dalina lesui matu salainga ki barakah. Makanya itu Nabi pernah bersumpah. Nabi itu bersumpah dalam 3 hal. Nabi itu tidak sembarang bersumpah. Ya, tapi kalau bersumpah berarti sesuatu yang sangat dia kuatkan. Akan apa Nabi tawallahi demi Allah, tidak akan pernah berkurang hartanya orang yang bersedekah. Itu Nabi bersumpah, tidak akan berkurang. Jadi komega sedekah tak deh, kenapa kasih asik sedekah? Kota sedekah ini mungkin hari ini berkurang, tapi satu saat Allah kembalikan lebih banyak dan lebih berkah. Makanya Nabi bersumpah, wallahi demi Allah tidak akan berkurang hartanya orang yang bersedekah. Yang kedua, siapa yang disalimi lalu memaafkan kesalahan orang lain, wallahi demi Allah, ya siapa yang memaafkan kesalahan orang lain maka itambaiwi ala birna ipuang Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tersalimi lalu dengan tulus memaafkan kepada orang yang mensaliminya, maka Allah akan menambah kemuliaan orang itu. Biasa tuh dimakar ki, aku uat dampeng imatu fina natuna ina. Tidak, Allah itu berjanji akan mengangkat kemuliaan kita. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, siapa yang membuka jalan meminta-minta akan dibukakan jalan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi bersumpah. Hati-hari selalu meminta banyak itu lo mana mencaji fakir kongka pembagian ya, jangan sampai Allah bikin kita fakir. Nabi itu pernah bersumpah, wallahi demi Allah, siapa yang membuka jalan meminta-minta, tidak seharusnya dia meminta, tidak seharusnya bukan haknya, tapi dia mengaku orang miskin, ya dia mengaku orang susah, membuka jalan meminta-minta, demi Allah, Allah akan bukakan jalan kemiskinan orang itu. Kenapa? Karena dia sendiri mengaku orang miskin. Ya, orang kaya mengaku miskin, maka Allah, Nabi bersumpah, demi Allah saya bukakan jalan kemiskinan untuk orang itu. Jadi tomalabikan kayak hadir, makanya ini sumpahnya Nabi. Kuifalawi waram parat ta'rilanna Allah Ta'ala, maka Allah akan menggantikan lebih banyak, lebih berkah dibanding apa yang kita keluarkan. Sama yang kita keluarkan hari ini, insya Allah
akan diberkahi mega finasyaki pung Allah Ta'ala. Kita tulus mengeluarkan tidak lena pung Allah Ta'ala, tanda kecintaan kita dan kegembiraan kita di hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu alabungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemurah inilah yang mengantarkan sehingga orang Quraisy itu salah satu pilihannya lahir Nabi Muhammad di sana karena sifat pemurahnya orang-orang Quraisy. Ya malabo mapanre, malabo matuana. To matuana Nabi kita seperti itu, nenekna malabo, to matuana malabo. Maka disinilah dari keturunannya lahir manusia yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi kita mengatakan, de naule madda pungange dua sifat riset dia onro. Tidak akan pernah bersatu. Sifat kikir dan iman tidak mau bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Satu tempat tidak mungkin bersatu dua sifat. Ya, kikir dan keimanan. Ya komakedi tawe berarti medei tepe. Ya komalopo tepe nate berarti medei kedi. Aja lalo takada matan relada tepe na sayana makedi. Salah itu ada Nabi ta, maka Nabi ta tidak mungkin bersatu dua hal ini. Tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah berdamai dua hal itu, iman dan sifat kikir. Jadi ku ifaresa maka dika aja ya, dia itu kan kura-kura si tepek gue. Ya. Ayat ko matandre-tandre tepek tak berarti pasti sifat kikirnya yang hilang. Makanya itu penting ini untuk kita biasakan. Karena itu ya sengi ala bongang latihan juga, banyak memberi. Makanya biasa saya sampaikan kong kana ta aja tu litafaguru mi ba matabu na dia tafaguru mak bere. Tabung ina. Tapi tafaguru teh mak bere. Jaka menampakai manca itu kedi nasabak dididik menjadi orang yang perhitungannya luar biasa. Tabu sih. Ya kong ketabungan na padangi katu tabungan muka ni na alino apa kue alitu sapi samu ya sumbangi apa kue supaya dia belajar untuk bersifat pemurah. Ya gara tori lotai. Kong kana na malam tu engka kajuna kena emutiwirangi bali bolena antarai engka bali anuna engka mutiwirangi amuremu sapi samu mutiwirangi na surah anak itu latihan supaya anak ini pemurah malabo bakat tomato tariolaga na po dena nasana wadi akong kanale kita ifali sukeso ngatarona agi-agi disakangi. Sebenarnya itu latihan, jangan cuma yang mau diberi tapi kita juga bisa memberikan kepada orang lain. Ya, jadi tomalabikan ke hadir ini perlu diajarkan. Dalam teori Islam itu, siapa yang banyak memberi, maka banyak juga kembali kepada dia. Jangan cuma mengatakan, hemat pangkal kaya. Tulis hemat pangkal kaya. Justru bersedekah itu pangkal kaya. Karena janji Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Agi-agi mufaloki lalan Allah Ta'ala, mega finasilyak Allah Ta'ala. Tidak mau bersatu itu antara sifat kikir dengan keimanan. Inilah perlu dilatih. Coba gare sahabat Nabi telabona. Engkau to masih dekat na sukari. Ya, yarna sukari ngaleng bali bolana. Ya sira bali bolana ya leng na fikiriki. Ay nule kasih lebih macin na bali bolana na berasi. Na berasi wali. Macan na yaro sampai lesu he makifunana. Na itu funana ataro kumatoje desa kakurana. Ya matona sukari na waberane itu menunjukkan sifat pemurahnya sahabat lebih mementingkan saudaranya dibanding dirinya. Karena itu sumber kekikiran lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Meskipun semua ada itu, tapi ini perlu kita hilangkan, perlu kita biasakan diri memberi supaya muncul sifat ala bongang. Ini diantara sifatnya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Melebihkan ke hadir, saya kira 3 hal ini yang saya sampaikan dari Nabi. Ya mudah-mudahan kita bawa pulang untuk kita renungi. Akhlak yang mulia itu bukti keimanan yang benar. Akhlak yang mulia, ya ibadah yang benar itu menunjukkan bisa kita lihat pada akhlak yang mulia. Ya, keimanan yang benar bisa juga kita lihat pada akhlaknya yang mulia. Pemahaman agama yang tepat yang benar bisa kita pahami dengan melihat akhlaknya yang mulia. Maka akhlak itu sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya kira seperti itu teman lebihkan ke hadir. Mudah-mudahan nafas barakah ikung Allah Ta'ala melu adam peka atas segala kekurangan, kehilafan penyampaian saya. Ya, yang benar itu datangnya dari Allah.
yang salah datangnya dari pribadi saya, manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan.